Selamat pagi Gereja Toraja Jemaat Cikarang yang luar biasa antusias. Mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama-tama, mari kita siapkan hati, jiwa, dan roh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tentunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi menghargai hadirat Tuhan, maka pastikan kita menggunakan pakaian yang sopan dan rapi selayaknya akan pergi ke gereja. Meskipun ibadah di rumah masing-masing, tapi kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah online sambil tiduran atau bermalas-malasan. Agar fokus dan menghargai hadirat Tuhan, maka kita juga tidak dianjurkan untuk makan, ngemil, main HP saat ibadah online berlangsung. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita segera ajak keluarga dan orang yang terkasih berkumpul dan bersiaplah untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibadah Minggu kita pada hari ini 10 Mei 2020 akan menggunakan liturgi 2 dengan tema Menjadi Batu Hidup. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah dengan mengambil saat teduh sejenak. Yesus Kristus adalah batu penjuru. Kita yang percaya kepadanya dan bertumbuh di dalam firman-Nya adalah batu-batu hidup. Ketika kita datang kepada Yesus dan membiarkan diri dan hidup kita dibentuk olehnya, maka Ia akan meletakkan kita di atas dirinya dan membangun serta menjadikan kita suatu rumah rohani yang indah bagi namanya. Hidup kita tidak akan dipermalukan, sebaliknya menjadi berkat bagi banyak orang, khusus bagi mereka yang belum percaya kepadanya. Marilah memulai seluruh karya dan aktivitas kita dengan menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen yang bertumbuh serta menjadi batu hidup sebagaimana tema ibadah kita saat ini. Mari jemaat kita berdiri, kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan
akan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur dari Mazmur 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Perintah mengasihi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa dengan menggema dan jarang yang berkelinci. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita
anugerah. Ya Tuhan, kami menghadap kekudusan-Mu datang mengaku bahwa kami sering hanya mengikuti kehendak kami dan bukan kehendak-Mu. Banyak hal yang membuat kami tidak fokus lagi memuji-Mu, melainkan kami hanya sibuk mencari pujian untuk diri kami saja. Waktu kami banyak terbuang dengan hal yang sia-sia dan lupa menyediakan waktu untuk selalu bersekutu dengan-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Persembahkan persembahan kita untuk ibadah pada pagi hari ini dengan mengambil nats dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sambil pun diri dijalankan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan di pagi yang indah ini, datang mengucap syukur atas segala berkat-berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Teristimewa Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyanyi lagu Bapa Engkau sungguh baik. Ku berterima kasih.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan, pada pagi ini, kami datang menghampiri Engkau, menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur bahwa Tuhan kami sungguh amat baik. Seminggu yang lalu kami sudah lewati, semuanya karena perkenan Tuhan. Dan pada hari Minggu yang kudus ini, Tuhan kembali mempersekutukan kami, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di rumah-Mu yang kudus di sini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu para lektor. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu kami mengerti, kami dapat lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan yang pertama pada pagi hari ini telah dipilih dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Firman Tuhan berbunyi demikian. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan juga mereka di depan kaki seorang muda yang namanya Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus Kristus suatu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dari kitab Tuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kure semangat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali, dan selamat beribadah juga semuanya di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai bahan utama, yaitu terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Diberikan satu tema, menjadi batu hidup. Saya mengulangi membaca ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu ke-8 tinggal di rumah dan beribadah di rumah, juga kerja dari rumah sesuai anjuran pemerintah. Dengan adanya wabah virus corona, tentu dalam menghadapi semua itu, mungkin saja akan timbul tanya di dalam diri kita kepada Sang Khalik. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lamakah lagi Engkau akan membiarkan wabah ini merajalela dan mengakibatkan banyak kesulitan bagi umat manusia di dunia dewasa ini? Berapa lamakah lagi Engkau akan membiarkan kami hidup terpisah-pisah satu dari yang lain? Berapa lamakah lagi Engkau membiarkan kami hidup tanpa pekerjaan, hidup tanpa penghasilan? Berapa lamakah lagi Engkau akan membiarkan anak-anak kami tinggal di rumah, tidak dapat pergi ke sekolah untuk belajar dan bermain-main bersama-sama dengan teman-temannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, wajar apabila kita mengeluh dan mengajukan tanya seperti itu kepada Bapa surgawi kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menguasai dan mengatur kehidupan segenap makhluk buatan tangannya. Dan orang-orang yang dengan penuh kerendahan hati dan penyerahan diri menadahkan tangan kepadanya akan mengalami ketenangan, akan memperoleh suasana hati yang segar, penyerahan diri. Akal budinya akan dicerahkan untuk mampu memahami dengan benar rencana Allah dalam segala sesuatu yang sedang terjadi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9.
sebagai orang percaya, sebagai anggota-anggota dari keluarga Allah. Kita tidak boleh menilai kepahitan hidup yang sempit mampir kepada kita dalam kehidupan kita dari sudut negatif semata, yakni sebagai bukti bahwa Tuhan sedang naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita ingat sosok Naomi. Naomi yang artinya si cantik pernah berpendapat demikian, bahwa dalam kepahitan hidup yang bertubi-tubi menimpanya, ia berujar, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Mara artinya kepahitan. Tetapi Naomi ternyata salah paham dan tidak mampu melihat rencana yang sedang Allah laksanakan melalui kepahitan hidup yang sedang dialami. Ia tidak mampu memahami bahwa Allah sedang bekerja dalam masa-masa yang paling buruk sekalipun yang sedang dialami umatnya. Allah sedang mempersiapkan suatu kehidupan di masa depan yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh mereka. Keyakinan dan pemahaman iman yang sama kita dengarkan juga dari cerita tentang Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Lalu bagaimanakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita akan memahami bacaan kita tadi di tengah wabah COVID-19 itu. Baiklah kita dengarkan sekali lagi firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Ungkapan batu hidup ini sudah pasti merupakan pengandaian, namun di dalamnya terkandung pemahaman iman yang sangat mendalam. Bahasa Toraya Surah Madatu menggunakan istilah batu tuo atau istilah lainnya batu launung, batu yang mengandung potensi energi api dan dapat menghasilkan api bila digosokkan dengan benda yang mudah terbakar. Kalau begitu, sebutan batu hidup bagi umat yang disapa dalam 1 Petrus pasal 2 ini adalah umat yang potensial, memiliki potensi kehidupan di dalam diri mereka. Potensi yang dinamis untuk melakukan hal-hal yang luhur dan mulia. Tetapi hal itu tidak berasal dari diri mereka sendiri. Sama sekali bukan bakat alamiah kemanusiaan mereka, anggota-anggota keluarga Allah itu. Hal itu akan terjadi hanya apabila persekutuan yang hidup dengan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus, terpelihara dengan
di dalam kehidupan kita. Mendahului dan sebagai prasyarat dari menjadi batu hidup dalam bacaan kita tadi, menyampaikan ajakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah kepadanya berarti senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Hati, pikiran, akal budi serta segenap keberadaan harus senantiasa terarah kepadanya. Surah Madatu mengkareke dengan perkataan lain senantiasa hidup dalam persekutuan dengan batu yang hidup itu, atau batu yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus. Menjadi batu hidup bukanlah tujuan akhir dan selesai pada dirinya sendiri. Ada tujuan antara, yaitu untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu jemaat Yesus Kristus. Dan tujuan utama adalah supaya kehidupan kita di dunia ini, masing-masing maupun bersama-sama sebagai sebuah persekutuan, berkenan dan berbau harum di hadapan Allah, sebab tekun dan setia dalam memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam Yesus Kristus. Sebagai warga dari keluarga Allah, setiap orang, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, ya, semua warga jemaat tanpa kecuali dipanggil untuk berperan aktif sebagai batu hidup dalam membangun persekutuan orang-orang percaya, yaitu gerejanya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan camkan itu, bahwa setiap warga keluarga Allah berperan aktif. Kita belum dapat memperkirakan apa rencana Allah yang sedang dikerjakan olehnya dalam situasi yang sedang mencekam penduduk dunia dewasa ini. Tetapi satu hal dapat kita katakan sekarang, yaitu bahwa inilah saatnya setiap anggota dari keluarga Allah melatih dirinya untuk mencapai tingkat kehidupan beriman, menjadi batu hidup, batu laulung, napa bahasa Korea, hidup menyendiri bersama anak istri dan seisi rumah tangga di dalam rumah masing-masing, merupakan saat-saat yang dikaruniakan Allah untuk mengasah hidup beriman satu terhadap yang lain. Selama ini, bila hendak mengadakan ibadah rumah tangga, pada umumnya selalu mengharapkan seorang pendeta, paling tidak seorang penatua atau diaken. Di dalam ibadah-ibadah di hari Minggu, sebagian besar anggota jemaat duduk pasif menikmati mimik dan pantomimik pendeta atau pengkhotbah dan sebagainya. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh adanya aturan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, maka ada kesempatan untuk setiap anggota rumah tangga, yaitu bapak, ibu, anak, atau anak-anak dan seisi rumah tangga, untuk berperan aktif dalam beribadah di rumah. Allah memberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan segenap anggota rumah tangga masing-masing untuk memperdalam persekutuan dengan Dia. Kelihatan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini sangat sederhana. Akan tetapi dari hal-hal yang sederhana ini, jemaat Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Apabila semua orang memanfaatkan kesempatan tinggal di rumah, beribadah di rumah dengan sebaik-baiknya,
Maka inilah awal yang baik untuk kemudian mencapai sebuah persekutuan umat Allah yang hidup. Dan inilah hal yang dapat kita pahami sebagai kesempatan yang Allah berikan di tengah mewabahnya COVID-19 itu. Kesempatan untuk melatih diri agar lebih mampu berperan aktif dalam upaya pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang kita alami saat ini, jangan khawatir, jangan gelisah. Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan anggota-anggota keluarganya. Maka dengan pemazmur, mari kita mengucapkan bersama bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Dialah menjadi batu hidup. Dan kiranya kita semua sungguh-sungguh berada menjadi bagian dari batu yang hidup itu. Mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa Kami. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu pada pagi yang berbahagia saat ini, kami datang menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur bahwa seminggu yang baru saja kami lewati, kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu karena anugerah dan perkenan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang Tuhan karuniakan pada hari ini. Baik kami yang beribadah di rumah masing-masing pun di gedung gereja ini. Ya Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, mengaruniakan hikmat akal budi, menjauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, menopang dan menuntun semua jemaat-Mu di dalam bekerja, berusaha, dan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berulang tahun Tuhan berkati sukacita mereka. Bahkan setiap sukacita yang kami alami, sempurnakan ya Tuhan di dalam Engkau saja. Kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang saat ini belajar dari rumah. Tuhan kiranya hikmat akal budi Tuhan tambahkan, sehingga mereka memperoleh pengetahuan lewat pelajaran setiap hari dan teristimewa dari Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk pergumulan secara global ya Tuhan, pemerintah kami, aparat, para dokter dan para medis. Tuhan karuniakan yang terbaik. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga
kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan penyebaran virus corona ini akan berhenti. Lewat usaha-usaha kami, lewat pemerintah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah masing-masing di rumah dalam ibadah yang khusus kepada Tuhan. Berkati majelis gereja yang menata persekutuan ini dengan baik, yang bertugas pada hari ini. Kami percaya semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah harapan-harapan jemaat-Mu ke depan. Kami percaya bahwa setiap harapan itu Tuhan campur tangan, dan Tuhan menyertakan tepat pada waktunya, indah pada saatnya dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Inilah doa dan permohonan syukur kami ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Terimalah kami yang berdoa kepadamu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pujian Bangkarang yang teguh. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Kemuliaannya menjangkau semua. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian Kau Telah Memilihku. Seluruh
pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Baik, kita selesai. Jemaat juga silakan duduk dan ambil saat teduh.